Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas masalah PTT di USDX ya. Jadi kemarin kita udah pakai kontes USDX V82 Plus ya. Jadi saya kontes hanya seperti ini, gini ya. Gini, terus ini saya pakai speakernya pakai speaker asli dari radio USDX. Nah, kemudian di sini langsung masuk ke tuner, ke SWR dulu baru ke tuner ya. Seperti itu. Jadi sangat ringkas sekali. Saya PTT tidak lewat belakang karena ribet lewat belakang, terlalu banyak colokan yang harus kita colok, karena di sini juga nanti ada catnya yang menghubungkan ke radio ke komputer sehingga frekuensinya selalu pas ya, tidak berubah ketika kita bergeser-geser, apalagi kita hunting cepet-cepet itu kan frekuensinya selalu mengikuti gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi tadi kita di frekuensi berapa gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat PTT dari depan ya. Tapi ini tidak termasuk speaker ya. Kalau PTT khusus PTT aja. Jadi mic jadi PTT di sini. Kemudian speakernya kita pakai asli dari sini, dari dalam ini. Enaknya pakai yang USDX Plus ini, speakernya nggak terlalu pecah ya, dibandingkan yang USDX yang lain speakernya rata-rata pecah ya suaranya. Tapi kalau ini enggak. Jadi ketika saya untuk monitor tuh lebih enak ya dengan speaker aslinya ini. Apalagi kalau kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan speaker tambahan lewat belakang sini atau lewat depan menggunakan speaker aktif. Jadi kalau lewat depan sini kita pakai speaker aktif, kalau lewat belakang yang pasif ya, seperti itu, karena lewat ampli ya. Nah, sebelum saya akan menjelaskan untuk pinnya dari PTT ini, mikrofon ini juga. Jadi ini saya modifikasi mikrofon punyanya Bofeng juga, sama ya Bofeng. Ini saya lepas kabelnya, saya lepas semua. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya membuat sebuah PTT dari mikrofon standar Bofeng atau apa, kita bongkar, kita jadikan PTT dari USDX. Dan terbukti kemarin saya pakai ini, saya coba ya, saya tes mic aslinya ini. Saya coba pakai mikrofon aslinya ini. Tadi saya coba cek ke temen, ke Yengki Bravo tuh, bisa seraya Yengki, katanya memang lebih kenceng yang ini ya. Jadi memang benar ya, kemarin kita pakai kontes pakai yang ini. Jadi meskipun kita QRP itu teman-teman jelas mendengarkannya. Jadi ketika mendengar suara saya tuh jelas. Meskipun sinyalnya kecil tapi vokalnya jelas. Nah, itu yang paling penting pada saat kita berkomunikasi, itu bukan masalah sinyal. Ya sinyal oke lah, power boleh gede tapi vokal nggak jelas percuma ya. Karena kalau di HF itu yang penting vokal. Jadi kualitas fidelity-nya dari vokal itu harus clear ya. Vokalnya clear dan lantang. Itu yang paling penting kalau di HF. Kalau kita mau komunikasi QRP, sekali lagi QRP. Jadi QRP ini bukan mencari kualitas audio yang harus ngebass dan treble seperti itu, tidak. Tapi komunikasi QRP ini kita komunikasinya, vokal kita harus jelas dan kenceng, lantang gitu ya maksudnya. Meskipun sinyalnya kecil, tapi kalau jelas, clear kan bisa didengar dengan baik oleh lawan bicara kita, seperti itu. Oke, sebelum saya akan mulai menjelaskan untuk pin PTT-nya ini dan bagaimana kita membuat sebuah mic PTT ini buat USDX ya, yang saya pakai ini USDX ini, dan ini saya senang banget USDX ini karena apa ya, fungsinya jalan semua gitu. Kita gunakan CAT untuk
Oh ya, saya belum praktekkan di video ini untuk FT8 ya. Nanti kita akan coba praktekkan untuk FT8. Jadi ini kita bisa untuk digital mode, bisa untuk CW, bisa untuk SSB dan macam-macam. Semua fungsinya jalan Intraday ini. Semua fungsinya jalan. Itu yang saya senang. Kecil tapi praktis, bisa jalan semua. Sehingga saya sangat senang. Karena banyak USDX tapi fungsi tidak selengkap ini. Artinya ada yang USDX tapi CAT-nya nggak sama dengan ini, ya. Ada USDX yang fasilitasnya tidak selengkap ini, ya. Mungkin PTT-nya dari belakang semua, depan nggak ada. Kalau ini kan enak, kita colokin di depan, kita bisa lihat frekuensi dari depan sini, extra mic di depan, semua tombol fungsi ada di depan sini, ya. Ada roterinya di depan. Meskipun ini yang agak aneh adalah roterinya kebalik ya, backward gitu, kebalik. Tapi nggak ada masalah bagi saya, itu yang penting normal jalannya, nggak masalah. Oke, sebelum kita mulai untuk menjelaskan, kita minum kopi dulu biar semangat. Oke, mari kita lihat bagaimana kita membuat sebuah PTT untuk USDX Plus yang ada di sini ya. Jadi buat teman-teman kalau beli ini nggak rugi pokoknya. Beli USDX Plus V2 ini nggak rugi karena biarpun wattnya kecil tapi saya senangnya bisa berfungsi semua itu loh. Bisa berfungsi semua. Jadi ini saya senang. Oke, mari kita langsung aja jelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah PTT lewat depan untuk sebuah USDX Plus. Nah, ini kita dari dekat ya, teman-teman, kita dari dekat untuk menjelaskannya sebuah USDX. Ini kalau kita dari belakang kan nggak bisa ini kita buat PTT dari belakang sini. Karena apa? Kalau salah satu kita pakai ini nggak ada groundnya. Jadi PTT kita pasang di sini nggak jalan karena nggak ada groundnya. Groundnya ngambil dari sini. Jadi kalau kita mau buat PTT dari sini harus dua tetap colokannya. Nggak praktis gitu ya. Kemudian di sini CAT kita pakai juga ya, CAT kita pakai. Sehingga terlalu banyak jack yang ada di sini kita pakai, numpuk-numpuk nggak bagus ya dilihat. Jadi kita cukup satu aja nanti untuk CAT di sini. Kemudian untuk PTT kita dari depan sini ya. Dari depan sini untuk PTT. Jadi pada saat kita kontes itu paling cuman CAT ini masuk ke komputer, kemudian PTT di sini ya. Memang kita tidak automatic CQ, nggak ada masalah. QRP nggak perlu automatic CQ karena kita QRP itu nggak bisa buka warung. Ya bisa buka warung, tapi kalau kita mau CQ itu ketika rame ya kita ketumpuk-tumpuk gitu ya, sinyal gede nggak bisa. Jadi ya mendingan hunting aja kalau QRP. Nah, yang paling penting di antara semua itu adalah kita harus menggunakan jacknya ini harus yang 3,5 ini harus 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 pin. Kalau yang 3 pin nanti nggak bisa ya, harus 4 pakainya ya. Kita pakai 4 karena ini akan masuk agak ke dalam gitu ya. Dan di sini saya tambahkan ferrit bit ya. Saya tambahkan ferrit clip, ferrit jepit maksud saya, supaya lebih aman lagi ya, audio tidak distorsi atau apa, kena RF seperti itu ya. Oke, saya akan buka untuk konektornya dari PTT. Nah, ini dia. Sangat simpel sekali sebenarnya. Nah ini konektornya yang kita pakai, yang paling ujung sini adalah yang PTT-nya. Kemudian nomor 2 di sini adalah mic plus atau mic-nya, kemudian ground. Jadi ground ini ada ground ada 1 sini ya. Di ujung sini, di sini kalau nggak salah sen apa itu ya. Jadi kita perlukan ini aja 1, 2, 3 ya. Jadi PTT di depan, kemudian nomor 2 ini kita pakai untuk mic, yang terakhir ini ground. Nah, konstruksinya ada seperti ini. Kita buka dalam ya. Ya seperti itu teman-teman. Groundnya langsung di sini. Groundnya langsung kita solder di sini. Kemudian yang ujung ini warna merah ini adalah PTT ya.
Ingat yang ujung ini adalah PTT, ini yang merah-merah. Kemudian yang putih itu adalah mic. Putih ini mic ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bongkar untuk mikrofonnya supaya teman-teman bisa lihat semuanya. Mikrofon ini yang sudah saya bongkar, saya odol-odol maksudnya itu sudah terbongkar ya, tidak seperti aslinya lagi mikrofon ini karena kita gunakan untuk PTT USDX. Jadi kita pakai kabel stereo aja, kabel audio stereo, dan ini saya ambil yang bagus ya, yang ada aluminium foil double seal. Jadi ada aluminium foilnya, kemudian ada groundnya, dan ini kuat. Kualitas kabelnya juga bagus ya, supaya mengurangi RFI atau distorsi dari RF yang masuk ke jaringan ekstramek kita. Nah, ini saya buka. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Tadi yang warna merah itu adalah PTT. Jadi ini jalurnya PTT ya. Nih. PTT ini radio akan transmit jika PTT ini kena ground ya. Kita connect dengan ground. Jadi ini tombol PTT-nya, switch-nya ini ground ya. Ini ground. Ketika PTT ini kena ground, dia akan transmit ya. Ini ground. Nah, ini adalah ground dari mic. Jadi mic-nya ada di belakang sini ya. Ini ground mic, kemudian ini plus mic. Kita couple dengan C ya. C100 PF. Ini kita couple dengan C100 PF untuk di plus minnya dari mikrofon ya. Seperti itu. Nah, groundnya ini ground dari jack tadi di tengah sini ya, di sini nih groundnya nih, terus kena di sini, kena di body dari mikrofon ini. Ya, semuanya ini kita lepas semua, ini lampu juga nggak jalan, nggak nyala semuanya ya. Jadi langsung yang putih tadi yang ada di sini ya, putih itu mic plus kita taruh di sini. Kemudian yang plusnya kita taruh di sini. Bukan plus, ini PTT sini ya. Untuk dia masuk ke sini ke switch. Nah, ini ground ini terhubung ke sini. Oke. Jadi sangat ringkas sekali seperti itu. Jadi kita hanya butuh kabel stereo ya. Ini mereknya apa? BMA ya. Oke, Audiolink by BMA seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk membuat. Oh ya, satu lagi yang saya ada di belakang sini nggak kelihatan, ini saya angkat dulu ya. Nanti saya lihat kan. Ya, jadi ini mikrofonnya agak besar ya dibandingkan mic yang ada di sini. Ya, mic yang ada di sini kecil ini lebih besar ya. Lebih besar berarti cakupan range audionya juga lebih besar. Jadi lebih kencang gitu ya. Maksudnya dinamika frekuensi audio itu lebih lengkap di sini ya dibandingkan yang kecil seperti itu. Jadi apalagi kalau mic dinamik kan jelas lebih lengkap lagi karena lebih besar lagi ya. Tapi kita nggak perlu mic dinamik karena kita hanya perlu rangkaian ini sederhana seperti itu ya. Nah, di sini saya kasih ferit lagi untuk rangkaiannya ke sini. Kita antisipasi dengan ferit ini, kita belit 2 kali 3 kali kalau nggak salah ya, kita belit aja di sini baru kita masukin situ ya. Jadi ini untuk menghindari satu lagi untuk menghindari RFI tadi. Jadi kalau ada RFI yang lari kemana-mana ya, ini bisa sedikit mengurangi ya, bahkan bisa menghilangkan atau mengurangi seperti itu. Jadi buat teman-teman ini sangat sederhana sekali kan, nggak susah untuk modifikasi mic Baofeng ini untuk kita lepas semuanya, terus kita jadikan mic dari PTT dari USDX ya. Dan ini memang speakernya tidak ada di sini, speakernya langsung lewat sini aja.
dari punyanya USDX seperti itu. Nanti kita akan coba dia bekerja maksimal. Jadi kalau kita lewat depan itu kan kita bisa macam-macam, mau pakai external speaker bisa, langsung tancepin di belakang. Kita mau pakai speaker aktif bisa, tancepin di depan situ ya. Sementara PTT tidak terganggu gitu ya. PTT tetap di sini, tidak terganggu gitu. Jadi sangat nyaman sebenarnya. Kalau kita colokin PTT dari depan itu sangat nyaman sekali. Nggak ada gangguan dari yang lainnya. Seperti itu teman-temannya, ini kita pasang. Nah, saya kemarin waktu kontes kan seperti itu aja. Jadi ini nanti ini ke komputer, untuk ini cat. Nah, terus ini kita masukin ke sini ke antena. Oke. Kemudian ini power supply yang saya pakai ini untuk kontes untuk kemarin itu sampai selesai kita pakai ini. Nah, ini memang sudah saya cas tapi belum habis ya, teman-teman. Cuman saya jaga-jaga aja untuk emergensi, kalau ada apa-apa ini tetap selalu sedia gitu ya. Jadi saya selalu cas lagi gitu. Nah, ini kan cuma begini aja, kita tancap. Dulu waktu pertama ya saya pakai ini. Nah, ini saya akan buktikan kepada Anda kalau ini yang aslinya ini nggak bisa. Ini saya coba ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke CW aja ya. Nih, ini saya masukin ya. Ini kan PTT di sini nih, yang di belakang sana ya. Saya masukin ke depan sini ya. Ini 3 kabel loh. Ini ada groundnya, harusnya. Nah, ini lampunya nyala kan? Dipencet mati kan? Nggak bisa PTT. Dari belakang pun demikian. Kalau cuma satu nggak bisa, karena dia harus butuh ground di jack yang satunya ini. Sini, masuk sini. Oke, sekarang kita cuma satu ini aja, kita coba masukin dalam ya. Ini kita pencet. Nah, langsung transmit ya. Langsung transmit. Nah, jadi sangat mudah sekali seperti itu teman-teman, langsung transmit untuk PTT yang dari depan ini seperti itu ya. Jadi sangat mudah ketika kita gunakan radio ini, kemudian PTT-nya di sini. Kemudian kalau kita mau ya buat teman-teman yang nanti mau pakai digital mode, sebaiknya Anda beli kabel, beli seperti ini cabang ya. Cabang, jadi nanti kita masukin ke sini. Nah, ini kan kita nggak dengar nih. Kita nggak dengar, tapi nanti bisa yang satu ke komputer, satunya ke speaker aktif untuk mendengarkan. Seperti itu. Jadi cabang seperti ini. Kita butuhkan ini untuk digital mode. Nanti akan kita praktekkan ya untuk cat-nya. Oke ya. Ada pertanyaan, cat-nya pakai apa gitu ya? Cat-nya pakai apa? Ini kebetulan saya bawa ya di tas ini. Ini kan semuanya masuk sini USDX ini. Jadi ada cat, ada SWR digital, ada macam-macam ya. Semuanya di sini. Satu paket dengan radionya saya bawa. Tapi komputernya nggak bisa. Kalau komputernya pasti sendiri di tasnya ya. Ya, kalau ada komputer yang kecil juga bisa masuknya di situ. Nah, sekarang kita lihat ya ini. Ini kemarin sudah saya jelasin juga sebenarnya, itu TTL ya, USB to TTL ya, seperti ini. USB to TTL, dan kita pakai ya CH340 ya, Charlie Hotel 340 ya. Nah, itu kan ada di situ ada 5 volt, 3 volt, TXD, RXD, ground. Nah, ini kita pindahkan ke sini teman-teman ya. Supaya cat-nya jalan, pindah di 5 volt ini. Jumpernya pindah ke 5 volt. Jangan pindah ke 3 volt. Ini kan sebelahnya 3 volt. Nah, kita pindah yang ke 5 volt sini. Supaya dia jalan. Seperti itu ya, supaya dia jalan. Nah, ini jacknya udah saya jelaskan juga kemarin. Seperti ini. Dan itu kita rubah ya teman-teman ya. Nah, kita rubah. Karena ada teman yang mungkin bikin ya. Bikin nggak jadi-jadi. Kenapa ya nggak jadi-jadi? Ternyata yang di sini ini kan dari radio di sini RX nih, di radio sini RX.
Ternyata di sini di USDEC yang lain, teman-teman di video yang lain itu kan ada USDEC yang lama ya. USDEC yang lama yang sebelum ini. Ada USDEC yang sebelum ini. Itu di sininya dia RXD. Di sini RXD, di sini yang pin nomor 2 TXD. Nah, ketika itu dipasang di USDEC yang baru, di sini RXD. Nah, sementara di radio sini RXD juga. Jadi RXD ke RXD nggak dapat sudah. Nggak ketemu. Jadi harus di sini TX. Nah, baru di sini RXD, di radionya di RXD. Kemudian ini RXD, di radionya sini TXD. Baru dia jalan. Nah, begitu. Jadi saya dulu pernah kasus seperti itu. Saya beli kabel yang langsung USB terus di sini serial ya. Itu saya colokin ke DB9 serial itu nggak jalan juga. Nah, di situ saya urut-urutkan kaki-kakinya semua, ternyata kebalik di sininya, di DB9-nya itu. Makanya saya putar-putar kabelnya itu sudah silang-silang gitu ya, supaya sama dengan di sini. Supaya maksudnya cross dengan yang di sana, maksudnya ya, dari sini cross di sana. Jadi RTX-nya itu bisa kebaca gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk USB TTL ini memang agak sedikit lebih mahal dibandingkan kalau yang prolific ya. Ini gold plate. Ini kita cari yang gold plate seperti ini. Dan ini lebih tebal PCB-nya, jadi saya senang ini aja kita pakai ya. Nggak perlu kita install prolific, itu kan harus diinstal. Dan prolific itu kadang-kadang di Windows 10 itu dia nggak jalan kalau kita nggak update drivernya. Kalau ini nggak perlu, langsung colok dia akan membaca. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kayaknya sudah oke untuk extra mic ini. PTT sangat sederhana sekali, tapi videonya panjang karena kita mau jelasin gitu ya, supaya Anda jelas banget, tidak salah-salah lagi bikinnya. Oke, kayaknya sudah cukup ya, karena saya kemarin udah buktikan di kontes. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang PTT mic dari USDEC Plus ya, yang kita buat seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda punya yang ada baterainya, enak juga ya. Kalau Anda yang sudah ada baterainya di dalam, tinggal Anda paskan frekuensi, Anda ngomong seperti ini. Ini antenanya langsung ya, ngomong seperti ini. Enak kan? Posisinya dibandingkan di sini ya, lebih enak dari depan sini ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mau posisikan begini juga kita juga enak ya, seperti ini kita ngontrolnya lebih enak. Jadi kalau ada apa-apa ini colok cabut aja seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk kali ini untuk pembahasan PTT dari USDEC V2 ya, USDEC Plus maksud saya. Jadi ini sangat oke sekali teman-teman ya, bisa dipakai semua, jadi berfungsi semua. Jadi kita bisa main SSB, QRP, CW, data, digital mode, enak banget pakai ini. Karena CAT-nya juga jalan semuanya. Oke, sekian saja dari saya. Yang ke Charlie itu, yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Menteri, bye-bye.